Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujadid. Karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 7. Cinta berakar kesucian. Cinta yang berakar dari kesucian selalu melahirkan keberkahan. Ismail yang meneteskan Muhammad SAW adalah berawal dari kesucian cinta Ibrahim dengan Hajar. Semua nabi dan hamba-hamba Allah terpilih lahir dari kesucian cinta. Dan tanah Kurdistan seumpama rahim suci yang subur melahirkan patriot-patriot pilihan. Nuruddin Zangki, Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga ribuan ulama dan sufi yang namanya tidak tertulis oleh sejarah telah lahir dari rahim tanah itu. Dan desa itu, desa kecil bernama Nurs itu adalah bagian dari tanah Kurdistan. Desa itu terletak di sepanjang bawah lereng pegunungan Taurus yang menghadap selatan, berdekatan dengan Danau Van yang berada di Provinsi Bitlis, Anatolia Timur. Pegunungan yang mengelilingi desa Nurs menciptakan pesona keindahan tersendiri. Jadi kejauhan pegunungan itu keindahannya seperti magis, seolah dihiasi bermacam-macam warna, biru, hijau, kuning, coklat, dan ungu. Warna itu bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan cahaya mentari. Kota terdekat dari desa itu adalah Hizan, berjarak 10 jam dengan jalan kaki. Satu-satunya jalur penghubung sebelum dibangun jalan pada 1980 adalah lembah di sebelah jeram deras yang menjadi batas bagian selatan desa itu. Desa itu adalah desa pertanian. Penduduk desa itu hampir semuanya para petani, yang mata pencahariannya bercocok tanam dan memelihara binatang seperti lembu dan domba. Mereka hidup damai dalam kesederhanaan. Namun merasa serba berkecukupan, desa itu memang dikenal kaya akan sayur mayur dan buah-buahan. Pepohonan hijau tumbuh subur, seperti walnut, poplar, dan ek. Itulah Nurs, desa kecil yang damai dan diselimuti barokah karena zikir para penduduknya, yang lirih maupun keras mengiringi semilir angin yang berhembus siang dan malam. Kemasyhuran desa Nurs bermula dari seorang anak muda bernama Mirza. Di kalangan penduduk desa Nurs, Mirza dikenal berbudi luhur, baik kepada siapa saja dan taat menjalankan agama. Sifat Mirza yang rendah hati membuatnya disayangi banyak orang. Mirza terkenal disiplin bagi waktunya. Siang hari, Mirza menggembala lembu milik keluarganya, dan pada waktu malam, dia menuntut ilmu pada beberapa orang ulama di desa itu. Di keheningan pagi itu, seperti biasa selepas sholat subuh, Mirza menggiring lembu-lembunya ke padang gembala. Mirza seperti memimpin lembu-lembunya untuk berzikir kepada Allah sebelum matahari terbit di ufuk timur. Mirza sangat memperhatikan apa yang dimakan oleh lembu-lembunya. Mirza menjaga jangan sampai lembu-lembunya memakan rumput tidak halal di kebun orang. Karena itu, ia mengikat mulut lembu-lembunya itu sepanjang jalan sampai di padang gembala umum yang halal untuk siapa saja. Terkadang, Mirza membawa lembu-lembunya agak jauh ke kawasan desa. Namun hari itu, Mirza membawa ternak gembalanya lebih jauh dari biasanya. Karena asiknya berzikir, ia tidak sadar telah 2 jam lebih berjalan. Dan ia sampai di padang rumput desa Balkan. Matahari telah hangat mencumbui bumi ketika Mirza sampai di padang rumput itu. Mirza mengikat lembu-lembunya dengan patok di padang rumput itu. Barulah ia melepaskan tali pengikat mulut mereka dengan membaca basmalah. Tak ayal, lembu-lembu itu melahap rumput-rumput itu dengan penuh gairah. Mirza tersenyum. Melihat binatang gembalanya aman, Mirza kembali menunaikan wirid paginya, yaitu sholat duha. Di bawah sebuah pohonan rindang tanpa alas apapun, Mirza bertakbir menghadap kiblat dan larut dalam khusyuk untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Mirza lalu mengingat pesan ayahnya bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah nikmat dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka setiap tarikan dan hembusan nafas harus selalu mengingat Allah. Ayahnya mengajarkan agar terus melatih diri, setiap menarik nafas disertai zikir, juga setiap menghembuskan nafas adalah zikir. Saat menarik nafas, ia berzikir huwa, yang adalah dhamir menuju kepada Allah. Dan setiap menghembuskan nafas, ia berzikir Allah. Maka sekali bernafas, ia berzikir huwallah, artinya dia adalah Allah. Huwallah diulang 3 kali dalam 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr.
Ayahnya memintanya untuk terus berlatih dan berlatih setiap tarikan dan hembusan nafasnya adalah zikir. Berzikir dengan khusyuk dan disiplin hingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan sampai pada taraf Allah bawah sadarnya. Syaraf-syarafnya, gelegak pesona jiwanya terus berzikir mengiringi aliran nafas. Mirza pun larut dalam zikir aliran nafas. Huwallah, huwallah, huwallah. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Seluruh syaraf-syarafnya terasa sejuk, jiwanya hangat dan nyaman. Air matanya tanpa terasa meleleh, zikir mengalir dalam nafasnya. Huwallah. Mirza berasal dari keluarga berbangsa Kurdistan. Generasi Mirza adalah keturunan keempat dari 2 bersaudara yang dikirim dari Cizre di Tigris untuk berdakwah dan menyebarkan agama di kawasan itu. Abdullah, ayah Mirza, masih memiliki garis keturunan Ahlul Bait. Tak heran jika sang ayah sangat disiplin mendidik Mirza dan adik-adiknya dengan ilmu agama. Secara lahir, Abdullah dan keluarganya sangat sederhana. Abdullah hanyalah petani biasa. Pekerjaannya bercocok tanam dan memelihara beberapa ekor lembu. Namun secara batin, Abdullah memenuhi jiwa anak-anaknya dengan cinta yang begitu mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak kecil, Mirza dan keempat adiknya telah diajar mengenal Allah secara mendalam, membaca Al-Quran dan tentu saja sholat serta semua rukun iman dan Islam. Bahkan sejak akil balik, Mirza selalu puasa sunnah Senin Kamis dan tidak pernah putus sholat tahajud di malam hari. Hal itu telah ia kerjakan dengan istiqomah sampai ia saat itu berumur 25 tahun. Tatkala mentari merangkak mendekati ubun-ubun petala langit, tampak Mirza tertidur kelelahan. Ia tersandar begitu saja di bawah pohon kayu yang rindang. Semilir angin dari pegunungan Taurus mengelus tubuhnya mesra. Sesekali dalam tarikan dan hembusan nafas, bibirnya bergetar mengucap zikir. Mirza benar-benar puas. Ketika bangun dari tidurnya, Mirza langsung memeriksa lembu-lembunya. Ia kaget, seekor lembu jantan hilang. Ia lihat di tanah, patoknya tercabut. Itu adalah lembu yang sangat berharga bagi keluarganya. Itu adalah lembu pejantan yang sehat, yang menjadi sumber bibit membiarkan lembu-lembu betina lainnya. Mirza segera bangkit untuk mencari lembu itu. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan pengembala yang lain dan menanyakan lembu miliknya. Sang pengembala itu menggelengkan kepala. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar azan. Mirza mengajak pengembala itu untuk sholat jamaah bersamanya. Selesai sholat, Mirza kembali mencari lembunya yang hilang. Mirza terus berjalan, akhirnya sampai pada sebuah ladang. Di dalam ladang itu, ia melihat lembunya begitu asyik makan rumput. Mirza membaca istighfar berulang-ulang kali. Ia sangat sedih dan merasa berdosa melihat lembunya makan rumput di ladang orang. Mirza segera menarik lembunya keluar dari ladang itu. Mirza membawanya ke jalan. Ia ikat mulutnya lalu ia mengikat lembunya pada sebuah pohon. Mirza mencari pemilik ladang itu, namun tidak ia temukan di situ. Di kejauhan, Mirza melihat sebuah rumah. Ia segera berlari ke rumah itu. Ia berharap itu adalah rumah pemilik kebun. Dengan santun, Mirza mengucapkan salam pada pintu rumah itu. 3 kali Mirza mengucapkan salam, namun tidak dibalas meskipun pintu terbuka. Mirza telah bersiap hendak pergi meninggalkan rumah itu dengan wajah muram sedih. Tatkala Mirza hendak melangkah, sebuah suara menjawab salamnya. Maaf, saya baru selesai sholat. Silahkan masuk. Lelaki setengah baya berwajah teduh begitu ramah pada Mirza. Mohon maaf, Tuan, saya tidak bisa lama di sini. Kenapa? Saya sedang menjaga lembu-lembu gembalaan saya. Terus, ada perlu apa, nak? Wajahmu tampak pucat.
Apa kau mau makan atau minum? Sebentar saya ambilkan. Tidak, Tuan. Terima kasih. Insya Allah saya puasa. Kalau begitu, apa keperluanmu, Nak? Apa yang bisa saya bantu? Maaf, Tuan. Apa ladang di sana itu yang di dekatnya ada pohon ek itu milik Tuan? Mirza menunjuk ke arah pucuk pohon ek. Lelaki itu mengangguk. Benar, itu milik saya. Ada apa? Begini, Tuan. Saya kemari mau minta maaf sekaligus minta dihalalkan. Sebab seekor lembu saya telah lancang masuk ke ladang Tuan saat saya tertidur kelelahan. Lembu saya telah makan rambutan dan tanaman di kebun Tuan. Saya benar-benar menyesali kelalaian saya. Mohon dimaafkan dan dihalalkan, agar jika lembu itu kami makan semuanya halal. Jika kami jual juga hasilnya halal. Jika kami jadikan pejantan untuk membiarkan lembu betina, anak-anaknya semua halal. Lelaki berwajah teduh itu tersentak mendengar kata-kata Mirza. Ia menjadi sangat tertarik dengan pemuda di hadapannya. Ia amati wajah Mirza dalam-dalam. Ia tersenyum. Ia yakin pemuda itu meskipun cuma pengembala lembu adalah anak muda yang alim dari keturunan orang soleh. Keluargamu tinggal di mana, Nak? Di desa Nurs, Tuan. Lelaki itu mengangguk. Nama ayah dan ibumu siapa? Nama ayah saya bernama Ali dan ibu saya Aminah, jawab Mirza tanpa ragu. Baiklah, saya akan pergi ke Nurs untuk menemui ayah dan ibumu. Seketika muka Mirza pucat pasi. Saya mohon dengan sangat, Tuan, kasihinilah saya. Jika Tuan mengadukan masalah ini kepada ayah dan ibu saya, pastilah saya akan dimarahi. Tolong, bisakah Tuan maafkannya? Jika Tuan minta ganti rugi, saya akan membayarnya berapapun Tuan minta. Meskipun itu dengan cara saya harus bekerja pada Tuan. Itu murni kesalahan saya, mohon jangan dilibatkan ayah dan ibu saya. Lelaki itu tersenyum dan menjawab, tenanglah, Nak, sekarang kau pergilah. Aku berjanji tidak akan membuatmu sedih. Tapi Mirza menginginkan kepastian. Apakah ini berarti Tuan sudah memaafkan saya serta menghalalkan apa yang telah dimakan lembu saya di ladang Tuan itu? Lelaki itu mengangguk sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Seketika Mirza menyalami tangan lelaki itu dan menciumnya, lalu beranjak pergi untuk mengurus lembu-lembunya. Lelaki itu memandangi tubuh Mirza dengan hati bahagia. Ia bahagia berjumpa dengan pemuda sedemikian kuat menjaga yang halal dan haram. Pemuda yang sedemikian santun dan halus tutur katanya, namun tegas prinsipnya.